Udah tak Pak? Madhab Sumolawaru, kita saksikan pembacaan puisi oleh Ajeng. Silahkan. Antara cinta dan candu. Mau aku ceritakan tentang cinta. Cinta itu seperti rokok. Awalnya kamu iseng mencoba sebadang saja dan lalu kecanduan tanpa tahu kenapa. Cinta itu seperti rokok. Semakin hisap, semakin mematikan. Kamu tahu, dia akan membunuhmu pelan-pelan, tapi peduli setan. Satu shot pun sanggup kamu habiskan. Cinta itu seperti rokok. Kamu terbiasa pada satu merek saja, tapi tetap sesekali menghisap merek lain untuk coba-coba. Cinta itu seperti rokok. Apapun hal buruk yang orang ucapkan tentang keduanya, kamu tidak lagi peduli. Karena terkadang mereka memang tidak selalu bisa memahami betapa sulitnya berhenti merokok, apalagi berhenti mencintai. Mau aku ceritakan tentang rindu sebentar atau merokok sebentar? Merokoknya lu. Mana fotonya? Fotonya Asep, rokokan. Iya. Wes Pak, paus dhisik. Engko maneh. Lanjut cinta. Forum Sawu Madhab Sumolawaru yang saya hormati. Demikian tadi pembacaan puisi oleh Ajeng dengan judul Cinta dan Candu. Cinta kok koyo kecanduan ta? Yo apa maneh Pak Gusti Allah boten jare. Sebelum kita urai sisik melek mengenai sajak khas Surabaya, genre Surabaya, maka kita tanya dulu kesejarahan penulisnya ini kok sehingga mengapa sampai menulis cinta dan candu. Sep, gimana? Apakah karena patah hati, Sep? Sorry ya, saya tutup muka. Kali nggak mau identitas saya diketahui ya. Takut saya yang nyari. Jadi gini ya. Ruwet. Sejarah dulu saya membuat judul puisi Cinta dan Candu itu mulanya apa ya tentang historis pribadi saya, karena ya kan semua orang pernah menjalin cinta, entah itu di SD, SMP, SMA maupun pas ya sekarang ini kuliah. Nah, tidak ada orang yang tidak peduli dengan cinta, meskipun orang itu jomblo. Tapi saya sendiri yakin orang itu pernah bercinta. Nah itu kembali ke diri saya, kan ceritanya dulu ya sempat menjalin tali asmara. Lagu ini awalnya tali asmara ya. Ya gitu Pak. Tapi ya namanya SMP ya, cinta cuma cinta-cintaan, nggak sampai bapak ibu, mami papi, terus nyokap bokap, nggak sampai lah. Mimi pipi. Nah, dulu ya namanya cinta kan awal dari rasa suka sama suka. Nah, terus sampai pada akhirnya terucap kata sayang. Nah, sayang ini ya diibaratkan seperti kita merasakan sesuatu kesenangan pada suatu objek, entah itu ciu, entah itu rokok ya kayak kita candu dengan barang adiktif seperti itu. Kalau kita terpisah dengan pasangannya ya seperti kita jauh dengan rokok ataupun dengan ciu ya kayak sakau kita, sakit karena engkau ya. Makanya kalian menang enggak Pak. Ya itu, nah itu landasannya kenapa tercipta puisi cinta dan candu, karena kita kalau jauh dengan yang kita sayang itu merasa seperti sakau. Singkatannya? Nyatanya ya
nyatanya FM. Nah itulah Pak, demikian ya dari saya. Nah, mugi-mugi Gusti Allah boten sare. Lan kula aturi sak yang ngoten mau. Baik. Aku melu asek. Jadi begini kan Pak Lukman, nampaknya puisi ini tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dari si penulisnya. Ora enak saya meneng gandeng ku ora ketok. Jadi tiba-tiba orang bisa menjadi penyair hanya karena terjatuh dalam perasaan cinta. Tapi sebaliknya orang juga tiba-tiba menjadi seorang sastrawan ketika putus cinta. Nah, yang dialami oleh orang tanpa identitas tadi yang pakai itu apa? Hijab. Itu sejatinya kan karena mengalami patah atau putus cinta, lalu kemudian dia menorehkan perasaannya itu dalam sebuah puisi yang berjudul Cinta dan Candu. Ya, mungkin tidak secara gamblang dia mengatakan bahwa dia disakiti. Tapi dari puisi tadi itu ada satu larik yang menarik di situ. Ibarat orang cinta itu sedang merokok, harusnya kalau setia satu merek cukup. Tapi nampaknya dia mencoba-coba merek yang lain, Pak. Nah, ini ati nek orang grenjel ya kebangetan. Berarti saking dableke wong. Nah, penulis puisi itu nampaknya adalah sejenis orang yang punya kepekaan, yang punya kehalusan kolbu, yang punya sensitivitas yang tinggi di jantungnya, sehingga dengan mengambil merek-merek rokok yang lain maka itu menyakitinya, sehingga dia mengatakan di akhir lariknya itu, maukah ku ceritakan tentang rindu sebentar, aku merokok sebatang dulu. Artinya dia melakukan pembalasan. Dia akhirnya juga merokok merek yang lain lagi, meskipun cuma sebatang atau satu kali. Mau kayak tukang pijet saya. Dapat sebut merekku, Pak. Saya pikir itu sekelumit gambaran mengenai kesejarahan atau suasana kebatinan si penulis sehingga tercipta puisi berjudul Antara Cinta dan Candu. Terus begini Pak, kalau ini kita kaitkan dengan filsafat sinisme Pak. Ada loh orang yang pecinta, tapi weltan saungnya adalah sinisme. Saya tidak menyebut siapa. Sehingga berapa ratus kali dia putus cinta itu tidak pernah patah hati, karena dia meskipun orang tahu belajar filsafat sinisme, tapi otomatis kayak given gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan satu orang ini seolah-olah lahir cower iki wis sinisme wis. Nah, kira-kira piye Pak Lukman? Atau sinisme dulunya dikuliti baru nanti yang hubungannya dengan cinta. Sinisme tokohnya Albert Camus. Sinisme itu yang ya sebangsane apa Diogenes itu, bahwa ketika orang tidak peduli dengan penderitaan dan kesedihan orang lain maupun kesedihan dan penderitaan diri sendiri, maka sejak itu seluruh manusia di dunia tidak pernah menderita atau bahagia. Sinis loh Pak. Lali. Empil lali. Iya. Saya malah harus belajar ke Pak Didin. Iya. Kalau tidak ditutup Pak mulut. Nah, identitas terbuka. Nah, kalau apa itu melihat dari beberapa diksi yang ditawarkan oleh puisinya si penulis ini yang tidak teridentifikasi. Identifikasi. Tapi yang baca jelas tadi Mbak Ajeng itu keren banget ya. Patut diapresiasi dulu Pak. Maka dari itu nanti kita akan coba untuk menanyai Mbak Ajeng. Tadi juga ada dinamika dalam membaca puisinya. Ada larut, ada perasaan terkekeh-kekeh juga tadi, sedikit tertawa kecil begitu.
sedikit. fotonya, Pak. Karena fotonya, terus karena banyak hal. Nah, itu lahir dari suasana apa, atau bisa jadi dari suasana kebatinan yang sinis juga dalam ketika membaca puisi tersebut. Barangkali Mbak Ajem memiliki konsepsi tentang cinta yang berbeda dengan si penulis, tapi setidaknya kan Mbak Ajem sudah berusaha untuk menyelami ya puisi tersebut. Terkait dengan sinisme, saya tidak akan membahas secara spesifik, tapi memang benar adanya bahwa aliran filsafat semacam itu sudah lumayan berkembang hingga saat ini dan bermodifikasi atau berkembang, berevolusi menjadi banyak sekali aliran-aliran filsafat yang semakin kaya, semakin genrenya semakin banyak. Tapi kalau melihat puisi yang dibacakan barusan ya, setidaknya sisi estetikanya sudah mulai menjawil kepada si pendengar ya. Jadi kita bisa merasakan dan kita memang dibawa, diseret kepada suasana estetis, di mana di situ juga ada ada lagu ya, ada suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga kita sedikit masuk ke dalam puisinya Asep. Sebut merek. Ya. Nanti ya. Nanti jadit gitu, Ya. Pak. Sebut aseptit. Jadi titnya telat. Oke. Tapi kalau aliran sinismenya, saya sendiri agak bingung gitu ya. Yang disebut sebagai sinisme itu apakah masih berkelindan dengan aliran eksistensialisme ala Soren, Kierkegaard atau Jean-Paul Sartre ya. Terus Nietzsche juga kan terkadang menggunakan bahasa-bahasa aforistik, bahasa-bahasa yang urakan, terus bahasa-bahasa penggugatan. Terus banyak Albert Camus juga seperti itu. Bahkan itu diceritakan dalam Mite Sisyphus, di mana dia sangat sinis mencibir agama dan keyakinan-keyakinan yang diafirmasi oleh manusia-manusia modern yang kadangkala itu justru lebih merepresentasikan kepada ketakutan akan mengenal jati dirinya. Nah, kadang-kadang ini ditanggapi oleh sifat atau watak sinis. Nah, kenapa bisa sinisme? Nah, saya kira malah justru puisi ini nggak sangat tidak sinis, malah justru merepresentasikan kejujuran dan luapan hati bukan kerapuan sih. Kerapuan si penulis ya. Nah, maka dari itu kita gali ke si pembaca. Monggo Mbak Ajeng. Oke, Ajeng. Anda larut atau gimana kok mau menangis itu tadi? Gimana? Kalau saya sendiri mungkin dalam pembacaan sebenarnya sih konteksnya bukan pada bagaimana si pendengar itu mau mengerti kondisi saya, maksudnya apa yang saya sampaikan, tapi di sini tuh Katut kan. apa namanya, kalau saya sih cenderung bagaimana pendengar itu lebih berimajinasi sama puisi yang saya sampaikan. Jadi saya tidak menyampaikan dengan melankolis dan juga tidak saya bacakan. Ada nangis ngono kok mau. Dengan nangis kok. Oh gitu. Oh berarti Pak Didin sini menggambarkan bahwa saya membacanya seakan-akan melankolis. Di sini kan belum tentu orang lain yang lain melihat itu, mendengar itu melihat saya melankolis kayak gitu Pak. Mungkin ya itu tadi Pak, kalau saya menggambarkan Petakolis. ya. Tulisannya Mas Asep ini. Aduh sebut. Oh sorry. Mas A ini ya. Bagaimana cinta itu sebagai bentuk Rokok. ya rokok. Merokok. Kok merokok sih? Gimana gini Pak, ketika kita Ajeng bisa bayangkan nggak merokok itu kayak gimana? nggak bisa Pak. Tapi saya paham ketika orang yang merokok, ketika saya menyampaikan bahwa rokok itu tidak baik, mereka akan tetap merokok.
bersikukuh. Iya, Kekeh itu bahasa Sunda. Kukuh. berkukuh, tetap kukuh dalam merokok. Sama halnya dengan cinta, ketika kita menyampaikan suatu hal tersebut pada seorang yang sedang jatuh cinta, dia akan menganggap orang lain itu tidak tahu persoalan tentang dinamika cinta dua sejoli itu tadi. Jadi Mas Asep ini mungkin menggambarkan bagaimana dia itu punya dunia sendiri ketika orang lain menganggap oh ini cinta kamu. Jangan ngomong Asep. Apa, Kak? Asep tit gitu. Oh, Mas Asepit gitu. Terbawa larut sama cintanya, sehingga ketika orang lain mau berkata ah cuek amat sama orang lain, yang penting di sini aku sama Tet. Jengtet. Sama jengtet. Luar biasa tulisannya, mungkin Iya. cinta digambarkan rokok itu. Kok rokok gitu loh seperti Kok kayak ini keras kepala banget ya Mas Asep ini. Sorry. Pak. Ya, tidak apa-apa lah kalau penulis menganggap cinta itu seperti rokok. Cuman konotasinya ndak enak. Bahkan ada guyonan, enak mana sih sebenarnya merokok dengan tit yang lain. Mas Husni, Husni. kira-kira apa komentarnya ini? Kalau dari tulisannya Mas A ini Mas Adit. oh Mas Aseptit. Nah, dijelaskan tadi kan ditemukan cinta itu ibarat rokok menjadi candu. Kadang memang kalau kita ngerokok, kalau stres ngerokok enak, kan apa tenang, garap skripsi cepet, garap tugas cepet. Tamannya dengan cinta, kalau kita lagi berbunga-bunga misalnya gitu. Malah seorang rampung-rampung. Ismail malah rampung. Kandas ra karuan. Ya Mail kan udah pedot Pak. Tin. Pedotnya kan barusan si Ismail tit. Bukan karakter. Kan barusan agak cepet bener. Hai, terus. Ya, kalau kita lagi jatuh cinta, jadi ada ekspektasi yang besar kalau aku ini sudah selesai nanti aku pamer ke sini ke sana. Kan malah nggak selesai urusan kerja. Oh, selesai Pak dengan tujuan pamer. Oh. Jadi kalau kita misalkan Aunan nih lagi jatuh cinta sama Ajeng pengen Tit, PDKT. Ajeng. Oh, Tit. Jadi kan Aunan ini apa ya? Cari-cari peluang buat apa cari strategi. Misalkan Aunan dia so aktif di organisasi padahal dulunya enggak, karena ada Ajeng di sana, Etit. Dia pernah aktif di forum, wis kayak Soekarno. Padahal ada tujuan dan maksud tertentu. Jadi Soekarno. Kayak dipandang satu orang. Tapi bedanya rokok sama Mr. W, Mrs. W ini, rokok itu tidak ngambek kan Mbak. Mr. W ini kadang bikin soro sisan. Miss W bukan Miss W Miss W ini Mister itu Mister P. Oh ya P. Mrs. W ini kadang bikin amburadul, kadang enggak, tapi lek rokok enggak, kan sudah menjadi candu. Kemanapun dikejar. Iya. Baik. Apalagi bagi Husni cukup ya. iya. Cukup. Saya kembali ke ini. Sip. Mengapa Asep Tit menggambarkan cinta itu sebagai rokok? Karena sifat nyandunya itu. Nah, pertanyaan berikutnya harus kita kejar terus, Asep Tit. Candu itu apa sih maksud? Candu itu membuat kita ketergantungan, membuat sakau, sakit karena engkau. Itulah via valen. Nah, karena kita ketergantungan akan selalu membutuhkan. Ini yang membuat orang akhirnya butuh rokok itu terus. Sehingga ketika tidak ada merek rokok yang satu, diembat merek rokok yang lain.
ada cara untuk menyelesaikan agar orang tidak sakau, tidak ketergantungan. Apa caranya? Yaitu tadi, harus punya weltanschauung, sinisme, harus sinis. Nah, cuman sayangnya kata sinisme itu oleh masyarakat digeser-geser maknanya, seolah-olah sinis ini negatif. Sinis itu artinya adalah orang yang mencibir pada nasib buruknya orang lain. Kapok kon, kayak gitu. Padahal tidak. Awalnya asal usul sinisme itu adalah sebuah ajaran yang menyatakan bahwa jika setiap individu manusia mengabaikan atau tidak peduli dengan penderitaan diri sendiri ataupun penderitaan orang lain, maka sejak itu manusia akan berbahagia. Yang membuat kita menderita apa sebenarnya? Karena kita peduli dengan orang lain. Ada temannya misalnya patah hati, kita ikut simpati, empati, ikut sedih. Ada temannya berantem, kita ikut prihatin. Nah, akhirnya kita sedih. Coba kalau setiap manusia ini tidak mempedulikan nasibnya orang lain, maka sejak itu pula manusia berubah menjadi manusia yang bahagia. Karena semua orang tidak peduli dengan yang lain. Saya tidak peduli Asep, Asep tidak peduli saya. Sehingga kita berdua akhirnya happy. Ini yang saya maksud. Nah, kaitannya dengan cinta apa? Asep bilang tadi rokok membuat sakau, ketergantungan. Maka begitu seseorang tidak bisa merokok, maka harusnya Asep mengabaikan. Kalau pasangannya ingin merokok merek lain, ya sudah, biar saja. Tidak usah dipikir. Anda harus tidak mempedulikannya. Anda harus mengabaikannya. Sehingga dengan tidak mempedulikan, dengan mengabaikan, Anda akan merasa bahagia. Tidak sedih lagi meskipun pasangan Anda merokok merek-merek model lain-lain. Pun sebaliknya, ketika pasangan Anda melihat Anda mencoba satu batang di akhir puisi Anda tadi, satu batang rokok merek lain, mbok plegiin bora. Kalau tidak dipedulikan oleh pasangan Anda, maka pasangan Anda juga akan bahagia. Yang membuat kedua ini tidak bahagia karena satu sama lain saling mempedulikan. Ini yang saya maksud kaitannya sinisme bisa menggerus kecanduan atau sakau daripada cinta. Hal ini piye? Nampak Lukman meneh ya, aja pura-pura rokokan, Pak. Termasuk sinis ini punya rokok. Ini rokoknya punya siapa? Nah, Ambul lah iki rokoknya sapa sing penting tak sikat sih. Nah, terkait narasi sinisme tadi, setidaknya kita sedikit memperoleh gambaran ya. Ternyata justru sinisme ini malah mengantarkan kepada situasi sosial di mana semua sistem ya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya melakukan tugas masing-masing. Sistem itu kan memiliki tugas masing-masing. Jadi kalau terlalu mengganggu atau merecoki apa itu organ yang lain, ya, lalu merecoki sektor-sektor yang lain, maka sistem ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya juga, kalau sistem ini terlalu acuh dengan sektor-sektor yang lain, tentunya sistem juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, keseimbangan antara kepedulian dan sinis itu tadi, atau dalam penghalusan bahasa bisa dikatakan sebagai memberikan ruang kepada yang lain untuk beraktivitas, berkinerja, kinerja, berkreasi, meskipun aktivitasnya merokok. Iya, betul. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin harus kita pahami, karena kadang-kadang kita terjebak dalam situasi ini. Sebenarnya kita care terhadap orang, tapi sebenarnya itu malah mengganggu eksistensi seseorang gitu. Lagi enak-enak garap tugas gitu, terus malah ditanya-tanyain gitu, misalnya kamu garap apa sih ini, akhirnya kacau semuanya. Atau mungkin kamu kenapa sih kok merokok terus, kan merokok itu tidak baik, sudah jelas dalilnya tidak bermanfaat atau yang lain itu, atau menghabiskan uang gitu. Nah, yang habiskan uangnya yang merokok, atau uangnya temennya itu yang merokok. Nah, tetapi yang dirasakan oleh orang yang merokok tadi itu kan sesungguhnya adalah situasi
yang murni sangat individual, yang murni sangat eksistensial. Dimana eksistensi itu kita tahu bahwa ketika sesuatu itu mengada, dan jadi ada dua macam bentuk eksistensi. Ada yang misalnya eksistensi yang tidak mengakui eksistensi yang lain, seperti corak-corak Sartre itu Pak. Itu kan menganggap bahwa the other atau yang lain itu kan neraka. Jadi ketika kita enak-enak ngelamun di taman gitu, terus tiba-tiba ada orang bawa anjing di depan, heboh gitu. Situasi kebatinan yang tadinya sangat damai, sangat kusuk dan menyenangkan itu tadi dalam melamun akhirnya kacau, akhirnya terganggu dan situasinya jadi berubah. Yang ada terus bad mood dan lain sebagainya itu. Nah, itulah yang kondisi di mana yang lain itu menjadi neraka. Neraka itu ada pada eksistensi yang lain. Nah, itu corak-corak eksistensi yang ingin menafikan yang lain gitu. Tapi ada juga yang kayak William James itu yang justru eksistensi seseorang itu diakui karena eksistensi yang lain gitu. Sehingga pengakuan atas eksistensi diri sendiri itu diakui ketika ada yang lain. Jadi haunan ini tidak mungkin ada ketika tidak ada Asep yang memanggil ya, yang mengada gitu, atau yang menjadi penanda si haunan sebagai petanda. Nah, ini kan situasi yang saling mengandaikan, sehingga eksistensi ini kadang-kadang kita terjebak pada dua hal tersebut. Nah, kembali ke itu tadi tentang perbandingan, kenapa cinta kok dibandingkan dengan rokok, padahal kita tahu yang taruhlah kalau memang rokok itu candu dan cinta sebagaimana halnya juga rokok yang juga memiliki efek candu. Candu sakau, efek candu yang kemudian menjadi sakau, sakit karena engkau ya Chef. Itu tadi tentunya ini menjadi satu hal yang mungkin banyak sekali penafsiran yang ada di belakang, termasuk kenapa cinta menjadi candu. Padahal kalau kita lihat rokok itu sama sekali bukan candu, karena rokok bukan candu, agama mungkin yang candu. Itu karma gitu ya. Nah, tapi ya memang ada sesuatu atau hal-hal aktivitas dalam hal ini yang mungkin bagi pemikir-pemikir besar itu seperti Marx dan yang lain-lain itu yang berhaluan kiri itu menganggap bahwa sesuatu ketika dilakukan terus-menerus dan mengabaikan yang lain, maka sesuatu itu mengandung candu karena menafikan keberadaan yang lain gitu, sehingga sosialisme tidak terwujud karena adanya candu tersebut. Nah, tapi kalau rokok ini kadang-kadang perekat, justru karena ada teman yang merokok, kita jadi mengurangi rokok gitu loh Pak. Rokoknya siapa? Rokoknya teman, kita kurangi. Nah, kadang-kadang menjadi satu perekat gitu. Nah, tapi kalau cinta benar juga, kadang-kadang mungkin bagi dia candu ya, merasakan suasana kebatinan yang euforistik gitu ya, euforia tertentu, transendental, mengada berdua ya, eksis berdua, yang lain ngontrak gitu. Di dunia ini nggak ada yang lain gitu, cuman kita berdua gitu, yang lain ngontrak, sehingga kadang-kadang hal-hal atau prioritas kehidupan yang lain ini menjadi terlupakan. Padahal tadi dibilang bahwa rokok ini menjadi penyemangat, bahan bakar gitu ya, bahan bakar untuk mengerjakan tugas, mengerjakan tesis, atau seperti halnya kopi. Kadang-kadang ketika ngantuk, rokok dan kopi menjadi teman untuk membakar energi ya, menciptakan energi untuk mengerjakan tugas atau skripsi atau yang lain-lain itu. Nah, tapi kalau cinta apa bisa menjadi motivasi? Nah, mungkin ini suasana kebatinan orang berbeda-beda. Antara cinta yang menjadi motivasi dengan cinta yang kadang-kadang egois ini. Nah, seperti halnya rokok. Nah, Mas Asep ini yang harus menjelaskan isi dari puisi tersebut ini gimana? Karena saya kok melihat dari tadi ini videonya kemarin sempat menggelisahkan bagaimana situasi atau kondisi kesenian di daerah Surabaya ini kok tidak seperti di daerah-daerah
yang lain yang masif dan terus bergulir dan menjadi keseharian seperti daerah-daerah yang lain yang karena terlanjur mengindustri itu tadi ya. Tapi nyatanya enggak kok, di Surabaya justru kita tadi sudah masuk dalam suasana kesenian yang luar biasa tadi. Nah ini termasuk dalam estetika juga, bagaimana batin si penulis ini menjadi penghantar ketika seseorang itu mengalami kejumutan, kemacetan, ya mentok, akhirnya senilah yang menjawab. Nah monggo Mas Asep atau yang lain lah, coba. Aku mana? Oh. Liane. Nyambung Jan Paul Sartre Pak mengenai eksistensi tadi ya. Kalau konsep the other itu sebagai neraka itu janjane saat durungnya Sartre dilairne ning donya itu orang Jawa sudah punya kok ya, bahwa yang disebut lian ini coba lian atau the other itu coba urip. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan tuh cuman saya sendirian, kenapa ada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia di luar saya? Itu sejatinya hanya cobaan buat saya, ujian buat saya, penghibur saya, pendamping saya, pelengkap saya. Intinya hanya saya dan Tuhan. Itu sono aliran ngene ning Jawa Pak. Tapi karena kita tidak punya tradisi teks, nggak sempat mencatatnya, sehingga tertarik tapi ngomong sehingga tidak menjadi grand atau meta narasi di dunia internasional. Tapi janjane Jawa kita wae Pak. Wis Sartre cawingi sore kuwi. Ya tuh kan Jawa Pak. Sing disebut lian iki cobane urip. Kanca, penghibur, pendamping. Ya itu semuanya ujian Pak. Karena yang ada hanya Tuhan dan saya. Pun cinta itu sebenarnya kan ya semacam godanya saya, pasangan juga godanya saya, sehingga yang eksis itu hanya saya, cuma Asep tok. Nah pasangannya itu sebenarnya hanya pendampingnya, yang akan menguji Asep, yang akan menggoda Asep, yang akan pendek kata Asep itu ditempa di dunia ini sendirian, ditempa melewati teman-temannya, kekasih-kekasihnya, hebat men kekasih-kekasihnya, terus apapun yang ada di dunia ini. Nah wajar kalau macam-macam merek itu dicoba oleh Asep. Coba merek ini sebatang, merek itu sebatang, akhirnya yaitu loro patok. Ayo coba piye ayo. Ini pojok sendiri. Aunan apa siapa lah. Aunan baru ngomong. Iqbal. Apa Pak? Tentang rokok. Rokok. Kenapa kita ganti merek? Waduh, ini saya bukan perokok masalahnya. Ngapu sih? Jadi Bukan pembeli rokok. mungkin Kasar ya Pak. mungkin gini, kalau untuk perokok kenapa kok bisa ganti rokok itu? Ya karena adanya rokok sendiri kan memang produk dari suatu industri gitu ya. Nah, ketika suatu perusahaan mengeluarkan produk, pastinya ada proses pemasaran, proses iklan. Nah, dari situ kan akhirnya menarik perhatian para perokok. Akhirnya perokok-perokok tersebut ingin mencoba produk lain yang baru, misal karena tertarik dari iklan-iklan yang sudah disebarkan oleh perusahaan rokok tersebut. Nah, tapi untuk menetapkan pilihannya perokok sendiri itu mungkin mereka juga belum tentu untuk membeli rokok itu terus, kan hanya sekedar tertarik untuk mencoba. Kadang mereka kembali lagi ke rokok yang Merek semula karena Berarti lucu. memang cita rasanya sesuai dengan
yang ia suka gitu. Tenang. Hah? Jadi ada juga yang apapun adanya rokok apa aja disedot karena memang dia tidak beli rokok minta rokok akhirnya ya rokok seadanya ya gitu sih kalau menurutku. Mas, ini. Loh, aku mana ya? Jadi ini justifikasi ya. Justifikasi. Bahasanya yang dikatakan si Mr. Haonan itu ada sedikit benarnya ya. Tapi alangkah benarnya juga itu akan saya tambahkan. Mas, kembali lagi ke topik awal ya Pak ya. Ya, cinta dan candu. Antara cinta dan candu. Dalam artian cinta itu tidak harus bersatu dan candu itu tidak harus sakau. Ya, kenapa kok saya membuat puisi seperti itu ya? Memang saya kepingin gitu. Masa gak oleh wong kepingin ya. Wong delok wong wedok aja kepingin. Ya, terus mari kepingin Pak. Nah, itu justifikasi saya, kebenaran saya. Pengen dikamplengi. Pengen. Nah, terus kenapa kok ada bait yang mengatakan bahwasanya gonta-ganti rokok karena ya meskipun mereknya beda dan salesnya juga berbeda. Ya, kembali lagi rokok dicipta dari Tuhan melewati tumbuhan tembakau ya, direjeng, dikeringkan dan diawetkan. Nah, terus kenapa saya memilah dan memilih macam-macam rokok ya? Karena ingin menikmati rasa rokok yang paling enak itu salesnya yang mana. Salesnya. Nah, terus Maksud Mas begini. ya, terus kenapa kok ada cinta dengan candu? Karena ya itu tadi saya cinta dengan salesnya. Terus candu kepada si penawarnya. Nah itulah Pak justifikasi saya karena kepengen bukan dari rasa realita hati saya enggak Yang tak bukan bayar. ya yang tak bayar. Terus kembali lagi ke apa Pak? Ya ora ndi ya Sinisme ya. Aku mau rada apa ya, paradok sing diucapno Pak Didin mau bahwasane kalau perempuan itu pakai merek yang lain, rokok yang lain, terus saya pakai rokok yang lain. Nah, saya bingung Pak nanggono Pak. Bingung dalam artian aku ndek pasangan Pak, rokokan. Nah, rokok opo Pak sing disedot? Lah, berbagai macam rokok disedot ya Pak. Aku kuwatir rokok sing gono iki lho sing disedot. Lah iku lho Pak, aku rada bingung sing ngono monggo dijelasno maneh Pak. Baik, saya kira sudah amat cukup ya guyonan mengenai analogi merek rokok dengan kesetiaan pasangan aseptit yang telah kita bahas panjang lebar tadi. Semoga kurang bermanfaat bagi pembaca di YouTube. Akhirul kalam, wallahu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sakaremu.